Saya ingin mengajak kita semua sebenarnya untuk menempatkan diskusi kita malam ini secara adil dan bijaksana. Jangan juga kemudian kita justru menunjukkan sikap sebagai seorang hipokrit. Mengapa demikian? Karena menurut saya selama kita mengakui bahwa proses pencalonan Mas Gibran kemarin secara formal sudah sah, selama kita mengakui eksistensi MK masih ada, maka selama itu juga kita harus mengakui segala putusannya itu sah terlepas dari segala pro kontra dan juga kontroversi yang ada. Akan tetapi menariknya saya ingin masuk ke dalam konteks terkait dengan polemik pemakzulan Mas Gibran ini. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikannya. Bahwa siapa orkestratornya tentu bisa kita perdebatkan dan kita bisa bahas dalam forum-forum yang lebih analitik, lebih strategik dan lebih panjang. Namun intuisi politik saya mengatakan ada ini poin yang disebut kosong tadi nih. Enggak gitu Bang, Abang saya nggak pernah menyela Abang, Abang yang kosong. Okay. Saya menduga kalau udah masuk enggak Bang, Abang sebagai senior harus menunjukkan cara berdebat dan cara berdiskusi yang baik dan tidak bermanfaat. Bukan kemudian Abang menontonkan sebuah contoh yang buruk sebagai seorang senior. Jangan gitu Bang, malu Abang udah tua. Gini Bang, biarkan saya bicara dulu Bang. Lebih malu kalau mendukung orang berkuasa dulu, Bang. Bukan dari proses yang Abang dinastik merasa gitu loh. sebagai senior merasa paling benar. Enggak semua itu hal jauh lebih memalukan. Bang, begini Bang. Mestinya sebagai anak muda justru menolak praktek-praktek dinasti politik terjadi di Republik ini. Kenapa itu harus ditolak? Karena tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini yang namanya dinasti politik. Oleh karena itulah anak-anak muda harus terus harus diingatkan agar mereka tampil ke depan sebagai orang yang menolak dinasti politik. Bagi kita semua Gibran itu proses dari dinasti politik. Sebagai anak muda, saya berharap Anda menolak pertama kali untuk menyatakan, hai Gibran, Anda melanggar etik bernegara. Oleh karena itu saya menolak Anda sebagai wakil presiden. Gitu mesti. Abang senior, saya hormati Abang, tapi jangan menunjukkan. Saya tidak perlu Anda menghormati atau tidak, tapi jauh lebih penting kalau Anda hormati soal etik demokrasi. Harus bisa menunjukkan Bang keteladanan itu. Jadi apa yang disampaikan substansinya, silakan singkat aja. Jadi begini Bung Aiman, saya boleh dong membuat sebuah hipotesa, sebuah boleh argumentasi. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikan. Bahwa siapa orkestrasinya tentu bisa kita perdebatkan. Tapi intuisi politik saya mengatakan bahwa kalau kita lihat kasus polemik pemakzulan Mas Gibran ini, kita kan sadar bahwa polemik ini sempat viral pada waktunya, kemudian sempat vakum dan sekarang hidup lagi. Tentu ini menjadi salah satu indikasi ada man behind the gun, ada pihak yang memegang tombol on off atas barang ini. Siapa kira-kira? Ya tentu bisa kita perdebatkan Bang. Makanya saya bilang di awal bahwa untuk bisa mengetahui siapa orkestrator ya tentu bisa kita perdebatkan lebih jauh Bang. Cuman Gini Bang. Apakah mungkin? Bang nyela saya. Saya mau tanya, bukan nyela. Saya mau tanya. Memotong pembicaraan Abang sedari tadi. Saya menghargai Abang, sangat menghargai Abang. Saya kasih ke Bung Rey, silakan. Kembali lagi, begini, jangan sampai polemik ini sengaja diorkestrasikan untuk mengganggu stabilitas politik nasional dan mengganggu program-program pemerintah yang sedang dijalankan. Anda melihat bahwa isu ini mengganggu stabilitas politik nasional dan program pemerintah. Contohnya, dengan ganjing yang ada, kita tidak bisa menafikan bahwa ini mengganggu stabilitas nasional. Dan program nasional, contohnya? Ya tentu banyak, karena ini kan akhirnya berlanjut ke banyak DPR. Kan disebutkan misalnya, apa misalnya? Ya kita kan bisa melihat bagaimana pemerintahan hari ini mencoba untuk mengabdikan dirinya untuk membangun sekolah rakyat. Tapi kan dengan adanya gunjang ganjing ini, akhirnya orang mempertanyakan legitimasi Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kan ini sesuatu hal yang tidak baik. Bukan, dalam perspektif pernyataan politik. saya kalau seandainya sekolah rakyat kan tetap jalan. Isu ini nggak mempengaruhi sekolah rakyat kan? Gini Bung Aiman, tentu dalam perspektif politik, segala sesuatu yang berkaitan dengan level kekuasaan ini akan mengganggu secara tidak langsung ataupun langsung stabilitas nasional. Makanya saya ingin mendorong kita semua, ayo jangan kemudian kita masuk ke dalam kebisingan ini lalu mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda
mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi pemimpin yang ideal. Jadi ayo kita dukung sana. Bahwa Mas Gibran punya kekurangan sebagai manusia, ya tentu. Kita harus mengakui itu. Tapi jangan juga kemudian hal-hal yang tidak dilakukan ini digiring, diorkestrasikan mereka-mereka yang masih belum menerima hasil Pilpres 2024. Oke, baik. Silakan. Ya. Tadi saya apa namanya, Bung Pangeran tadi ya namanya ya. Saya orang tua yang kolot. Itu tadi ya. Saya melihat Anda anak muda yang terlalu tua. Anda terlalu cepat tua dengan usia yang seperti itu. Saya dewasa Bang, bukan tua Bang. Kenapa? Kayaknya begitu. Lah iya makanya. Jadi saya orang tua yang kolot. Nah, saya melihat dia anak muda yang terlalu tua. Gitu. Ya, artinya orang tua yang kolot biasa, tapi anak muda yang tiba-tiba jadi kolot. Tiba-tiba jadi tua. Lebih parah lagi dari orang tua yang jadi kolot kan. Nah, gitu. Bang nggak bisa bedain antara kolot dan kritis Bang. Oke. Jadi itu kan di mana kita jadinya nih ya? Silakan. Nah, saya mau mengatakan begini. Kalau proses politik itu nggak usah dipikirin terlalu jelimet. Itu tergantung politiknya. Saya kan udah kasih contoh. Bang Senturi itu 3-4 orang jadi. Ya kan? Gus Dur itu kita baca lagi. Nggak ada antara argumen dasar pemakzulan Gus Dur dengan putusan pemakzulan itu nggak ada korelasinya. Tapi politiknya menginginkannya. Gitu kira-kira tuh ya. Lalu Pak Harto, nggak ada yang minta Pak Harto mundur di DPR. Pak Harto sendiri yang berhenti. Jadi nggak ada yang minta itu, politiknya. Gitu. Nah ini juga yang saya sebutkan itu tadi. Jadi oleh karena itu jangan berbicara soal bisa nggak dibuktikan pupu papa, bisa nggak dibuktikan korupsinya. Itulah yang nanti akan dijadikan sebagai mainan politiknya di DPR. Kan saya sudah menyebutkan tadi, mereka bentuk pansus nih. Pansus terkait dengan apa? Terkait dengan dugaan Gibran di belakang pupu papa. Pansus yang lain terkait dugaan adanya korupsi. Seperti kasus di dalam Bank Senturi kan. Ada dugaan tentang penggunaan budget bank untuk kepentingan politik. Diusut. Oke. Gitulah kira-kira. Apalagi nih tadi, setidaknya kalau dilihat dari 4 argumen. Ya ini semua disusut. Mungkin akan dibuat 4 pansus. Nah itu saja udah geger-gegeran politik itu menurut saya. Setelah kemudian nanti dibuat keputusannya, misalnya dapat dibuktikan di dalam sidang ya pansus bahwa pupu papa itu adalah si A misalnya begitu ya. Nah oleh karena itu kita usulkan. Kan ada nanti putusan di paripurna tentang pengambilan keputusan kan, apakah akan dilanjutkan ke pemakzulan, apakah dicukupkan seperti apa itu nanti. Seperti kita ingat di kasus Bank Senturi ada 3 pilihan, dan sebenarnya tergantung anggota DPR-nya. Oleh karena itulah bagi saya diterimanya surat itu, lalu mungkin dibacakan, mungkin akan ada yang mengusulkan, lalu dia akan dibentuk pansus-pansus ini sebagainya. Kalau tadi Bung Pangeran mengatakan ada mengorkestrasi, makanya saya mau tanya, kira-kira siapa? Jangan-jangan kalau kita sebut petanya ya, dalam dan luar nih, gitu ya, petanya Bung Pangeran. Jangan-jangan dalam dan dua pun sama-sama tengah mengincar ini. Setidaknya ada pansusnya gitu loh. Itu maksud saya gitu. Makanya saya tanya tadi Bung Pangeran, menurut Anda siapa? Jangan dulu merasumsi, jangan-jangan di luar, jangan-jangan juga ada di dalam loh itu. Yang menginginkan ya setidaknya ada pansus-pansusnya, meskipun nanti keputusannya tidak harus sampai ke pengiriman surat untuk melakukan pemakzulan gitu loh kira-kira. Tapi ada nih, kan 3 bulan, 4 bulan diperiksa dulu nih. Bung Gibran bolak-balik lah ke DPR nanti itu kan, periksa ini, periksa itu dan sebagainya. Itu di situ kolotnya saya bertanya kepada Anda Bung Pangeran gitu loh maksud saya. Kalau kita lihat, makanya saya tadi tanya, kira-kira siapa gitu loh kira-kira. Tapi kalau lihat dari komposisi yang menandatangani, kita akan lihat bahwa mereka terafiliasi dengan
tim ses ketika Pilpres kemarin, gerbongnya Amin kan kita sama-sama tahu. Jawab lain. Oke, coba Bang. Waktunya habis soalnya, silakan. Ya, saya 2 menitan saja. Ya nggak banyak ini saya. Yang pertama ya boleh-boleh saja sih. Namanya juga usaha ya. Orang menyampaikan aspirasi ke DPR, lalu mulai kegeeran ya mau diumumkan tanggal 27 kalau salah ya. Mau dibacakan tanggal 27. Tanggal 20. Tanggal 20 27? Ternyata 20. Oh, tanggal 20. Terus mulai kegeeran, wah masuk ini barang kan gitu ya. Boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa juga. Tapi bahwa memang tadi diskusi kita cukup panjang tadi, dari segala sisi memang saya ya, khususnya saya meyakini bahwa memang ini tidak akan ada hasil apa-apa. Jadi sejak awal saya menganggap itu biasa-biasa saja. Nah, proses politik memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentu banyak juga, misalnya kalau kita bicara soal rezim Orde Baru, rezim Orde Baru itu bukan juga di tahun 98 saja upayanya. Itu dari tahun 70-an, 74, Bang Hariman dan lain sebagainya. Bang Rocky Gerung keliling-keliling ke kampus-kampus, ketemu kami para aktivis-aktivis ini, memberikan begitu banyak doktrinasi soal bahayanya rezim Orde Baru dan lain sebagainya. Panjang sekali juga. Jadi jangan juga tiba-tiba dalam konteks momentum ini disamakan ujungnya gitu, bukan juga. Jadi harusnya kan disejajarkan dengan prosesnya juga. Bagaimana proses jatuhnya Soekarno dan sebagainya. Jadi maksud saya bahwa memang ada hal yang disampaikan oleh DPR dan DPR merespon oke-oke saja. Bahwa juga jangan juga terlalu memaksakan diri karena memang hal-hal yang dipaksakan tentu tidak baik. Dan sekarang ini kondisinya negara sedang fokus untuk mengatasi berbagai permasalahan. Harapan kita atau harapan saya khususnya bahwa semoga ini memang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini tidak terganggu dengan proses-proses yang tidak terlalu penting ini. Karena secara hal yang didiskusikan tadi juga jauh panggang dari api, supaya mereka fokus menyelesaikan banyak persoalan yang ada di Republik ini karena kepentingan rakyat di atas segala-galanya dibandingkan kepentingan segelintir orang. Saya rasa itu. Baik. Selamat. Saya pikir gini aja ya, bangsa ini bangsa besar yang sudah terujilah menghadapi dinamika politik yang keras. Jadi jangan juga, ya biarkan saja. Sama dengan saat seorang anak muda dari Solo mengajukan ke MK, biasa saja. Tidak juga yang seberang sana marah-marah, biasa saja. Dan MK memutuskan Gibran lolos, ya biasa-biasa saja. Jadi biasa sajalah. Jadi jangan juga jangan pakai emosi. Yang tidak mau Gibran dimaksulkan jangan juga emosi, biasa saja. Seperti tidak emosinya orang yang anti Gibran pada saat Gibran kita kan melihat pada saat MK itu banyak sekali usulan tentang persyaratan umur. Semua ditolak kan. Yang diterima hanya usulan mahasiswa karena pemuja Gibran. Itu kan clear, tapi kan biasa saja. Itu cara politik. Jadi maksud saya memandang begitu saja lah. Kan nggak usah ngotot-ngototan kayak apa gitu. Biasa saja lah. Seperti halnya saya bilang, betapa sakitnya kita. Berapa usulan perubahan umur di MK yang ditolak? Ya kan Pak? 40 bertubi-tubi kan? Tapi pada saat seorang anak muda, karena pemuja Gibran langsung diterima tuh. Dan sidang pendek sekali. Nah, tapi kan itu keputusan biasa saja. Jadi begitu. Orang tua tuh ngomong. Ya, sebetulnya kalau pada titik akhir ini saya berpendapat sangat sulit untuk dimajukan pada prosedur pemakzulan. Ya. Kenapa? Karena substansinya tidak bisa dibuktikan secara hukum. Ini yang harus kita clearkan. Silakan mengajukan aspirasi. Tapi kebenaran hukum harus dipegang. Itu menjadi dasar kita dalam beradab, dalam berdemokrasi. Itu Pancasila menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi jangan ada pikiran kita mengatakan membelok-belokkan suatu kebenaran hukum. Bisa kualat kita dengan Pancasila. Jadi pemakzulan ini menurut saya, dulu saya pernah melakukan kajian dalam bentuk skripsi. Sejak S1, mohon maaf, ini 300 halaman skripsi saya.
dalam praktek-praktek yang saya pelajari dan saya kaitkan dengan fenomena hari ini, tidak bisa memenuhi syarat. Karena apa? Alasan hukum tadi adalah suatu fakta. Fakta-fakta hukum, pelanggaran hukum itu tidak memenuhi syarat untuk dimajukan pasal 7B. Diusulkan DPR, kemudian masuk kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji pendapat DPR, dan MPR sesuai dengan Undang-Undang MD 3 dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden harus menurut konstitusi. Kembali ke pasal 7A. 7A tidak terpenuhi sampai sekarang. Itu kesimpulan saya. Oke, baik. Bung Ferry, silahkan. Saya ingin mengutip Buya Hamka. Buya Hamka pernah berkata, keberanian paling hakiki adalah keberanian mengadili apa yang menjadi kesalahan diri sendiri. Gitu ya. Ulangi coba, agak kurang keras tadi. Keberanian paling hakiki adalah keberanian untuk mengadili kesalahan diri sendiri. Orang ini tidak akan pernah sampai kepada Gibran omongan ini. Saya ingin menyampaikan, tidak banyak yang tahu, tetapi merasa tahu. Misalnya sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Tidak pernah. Dari daftar langsung putusan. Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Mohon maaf Bung Ferry, ini dapat dipertanggungjawabkan? Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Pertanyaannya, masihkah kita bermanis muka soal demokrasi? Saya paling menyedihkan, di dalam dunia politik itu terdiri dari 3 manusia saja. Satu yang pragmatis, satu suka menjilat, satu terus bertahan dalam idealisme kesepian, memperjuangkan apa yang dia yakini benar. Saya melihat banyak sekali anak muda-muda yang baru ya, yang mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain saya percaya banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar. Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda yang pintar-pintar dengan segala prestasinya? Apakah mereka dapat karpet merah ini? Banyak anak muda yang miskin, tapi tidak pernah punya kesempatan yang sama dari pelaku-pelaku kecurangan ini. Orkestrasi apa yang paling buruk menurut saya adalah mengorkestrasi konstitusi dan undang-undang untuk keuntungan pribadi keluarga sendiri. Terima kasih. Bung Ade, silakan. Ya, sebagai penutup saya ingin menyatakan rasa gembira saya ya sebetulnya dengan acara ini, dan terus terang melihat Pangeran tadi ya mewakili anak muda di Indonesia, dan saya duga juga teman-teman yang lain, anak muda yang lain, saya menjadi optimistis dengan masa depan Indonesia karena cara berpikirnya sangat logis, sangat lurus, sangat berintegritas, dan saya setuju dengan banyak pendapat dia ya, termasuk yang soal tadi pernyataan dia menduga bahwa di belakang ini ada orkestrasi. Saya rasa itu adalah karakter politik Indonesia ya. Tadi Pak Said Didu terlalu baik kali ya Pak Said itu mengatakan bahwa dalam pemakzulan sebelumnya itu sebenarnya tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan, itu lebih dalam rangka kepentingan masyarakat luas. Ya tapi kita ingatlah misalnya Pak Said gimana Pak Habibie itu tidak diterima pidato pertanggungjawabannya, sehingga akhirnya dia karena kenegarawanannya memutuskan bahwa saya nggak maju deh lagi ya. Poin saya adalah nggak apa-apa juga sih, biasa kok dalam politik itu selalu ada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk sekarang. Tapi marilah kita tidak melihat pada siapa yang berkepentingan itu ya, Pangeran dan kawan-kawan semua. Tapi kita melihat apa yang akan dihadapi dalam waktu dekat ini. Saya percaya bahwa ini mungkin sekali diajukan ke DPR. Sangat mungkin bahwa DPR akhirnya menyatakan kita bicarakan tanggal berapa tadi 20 ya pada tanggal 20 mari kita bicarakan. Tapi saya merasa bahwa 4 alasan yang dikemukakan oleh para purnawirawan TNI itu, pakai istilah Anda itu barangkali kosong secara substansi ya. Saya merasa bahwa memang tidak masuk akal. Saya menduga bahwa DPR akan memutuskan, akan melihat ini dan mengatakan bahwa enggak bisa lah kita menjatuhkan Gibran dengan cara seperti ini.
bukan karena mereka terlalu mencintai Gibran atau karena mereka adalah orang-orang yang takut dengan Pak Prabowo misalnya, tapi karena memang apa yang diajukan oleh para purnawirawan TNI itu tadi saya katakan mengandung banyak sekali cacat di sana sini. Jadi saya gembira bahwa kita bisa bicarakan dengan tentram walaupun tadi dengan penuh potong memotong di sana sini. Sorry Pak Ferry ya. Saya menghormati Anda sepenuhnya, tapi saya gembira bahwa kita bisa bicara dengan penuh ketentraman, ketenangan. Terima kasih. Bung Rocky silakan. Terakhir. Oke. Setiap kali kita buka sosial media, isu ini ada di situ terus. Dihentikan di DPR, isu ini ada di situ terus. Kenapa begitu? Karena dia sudah jadi momentum. Tinggal diwujudkan jadi monumen. Satu langkah aja. Keburukan. Dia dihitung di dalam konsep noblesse oblige. Presiden noblesse oblige. Ketua Mahkamah Konstitusi noblesse oblige. Wakil noblesse oblige. Artinya, dia tidak boleh menyembunyikan satu perbuatan tercelah. Jadi kalau baru ditemukan sekarang, kalau yang kemarin dia lakukan, tempus delictinya, locus delicti enggak berlaku prinsip itu di dalam kondisi noblesse oblige, nobility, kemuliaan. Orang mulia itu enggak boleh berbohong. Jadi itu prinsipnya. Kenapa? Itu sama aja dengan, ya itu barang lama. Iya, tapi itu bukti baru tentang hal yang lama. Prinsip novum juga begitu. Seandainya diketahui ketika pendaftaran bahwa itu adalah fufu-fafa, pasti tidak diterima pendaftaran itu. Iya, tapi waktu itu kan nggak diketahui, baru sekarang. Justru kalau sekarang maka kebohongannya berlapis. Begitu cara melihat kondisionalitasnya itu. Satu, dua. Pemaksulan itu awalnya bukan diukurkan pada jenis kejahatan yang sekarang Anda sebut-sebut di konstitusi. Kata konstitusi sendiri di abad 15 artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Anda bayangkan tuh. Sebelum ada revolusi Prancis 200 tahun, 400 tahun sebelum revolusi Prancis, 200 tahun. 15 sekian tambah 17, 200 tahun. Anda belajar hukum, coba Anda baca buku Franco Gallia, ditulis oleh François Hotman. Ditulis di Paris, tapi bukan oleh Hotman Paris. Prinsip itu didasarkan pada keinginan untuk membatalkan hak absolut raja. Lalu dia berevolusi sampai sekarang demokrasi. Jadi dari awal pemaksulan itu bahkan artinya membunuh raja. Begitu kalau belajar fondasi filosofi dari legal reasoning, dari hukum itu. Jadi yang pertama tadi, kemuliaan itu tidak boleh ditutupi karena itu tidak berlaku di situ tempus atau locus delicti. Oke. Yang ketiga, ini cuma suara purnawirawan, orang tua kolot. Berapa orang pula? Dan kosong. Berapa orang? 200 orang. Penduduk Indonesia 280 juta orang. Ini peanuts. Dijumlahkan cuma 200 orang. Di dalam public opinion ada prinsip bunyinya begini. Dalam logika namanya pars pro toto. Sebagian untuk seluruhnya. Bunyinya begini prinsip itu. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Jadi bukan 200-nya. 1 tambah 1. Penjumlahannya itu
keseluruhan itu lebih besar dari 200. Begitu cara membaca politik. Begitu cara membaca demokrasi. Ini orkestrasi. Politik adalah orkestrasi. Apa yang salah di situ? Tapi bukan orkestrasinya yang Anda tagihkan. Anda mau cari kondukturnya siapa, konduktornya siapa, dirigennya siapa. Benar kan? Salah. Anda cari siapa yang nulis partiturnya. Begitu. Orkestrasi ada pemain, ada konduktor. Tapi nggak ada partitur, bagaimana mau main? Sekarang saya tanya siapa yang nulis konduktornya? Yang sampai hari ini ada di WA Group, ada di diskusi-diskusi BEM. Setiap minggu saya kira-kira dalam sebulan saya ada undangan kira-kira 100 sampai 120 undangan mahasiswa. Di semua kampus. Temanya soal ini. Mereka yang nulis partiturnya. Terus mau ngapain? Undangan kampus ratusan, temanya soal pemakzulan. Yes. Berulang terus itu. Selamatkan demokrasi. Bagaimana pemakzulan? Itu. Paling saya penuhi 4. Dalam sebulan seminggu sekali. Karena saya lebih sering naik gunung daripada naik mimbar. Jadi kita mau baca itu secara sosiologis. Dia udah menetap di dalam langgam narasi, literasi publik. Ya tapi nggak penting nanti juga hilang di, nggak ada soal dia hilang di DPR. Tapi kalau dia nggak hilang di benak rakyat, bagaimana caranya? Coba kita renungkan soal itu. DPR itu formalitas, di Sogok juga berhenti kok isu itu. Tetapi di publik itu partiturnya ditulis dan tidak bisa dihapus bahkan oleh anggota DPR. Artinya sampai 2029 terus, setiap hari juga akan lihat itu. Jadi kita membayangkan satu probabilitas bukan posibilitas itu. Padahal politik adalah soal possibility itu. Bukan probabilitas tuh, dihitung 25 orang ya nggak ada soal. Jadi kita mau lihat satu peristiwa dalam sejarah politik Indonesia yang agendanya sudah pernah ditulis sebelumnya tadi diterangkan. Jadi lumrah aja ada pertanyaan semacam itu. Gimana kalau 2/3% dari para pengusul itu nggak ada yang datang? Harto juga bilang begitu dulu. Buat rubah konstitusi diperlukan 2/3. Cukup saya culik satu orang dari DPR batal. Sebelum Presiden Soeharto menculik 20.000 mahasiswa itu udah duduk di atas DPR. Maka fakta politik mengubah hukum. Fakta politik yang akan mengubah hukum. Bayangkan, 1 minggu ini pembicaraan masuk tanggal 20. Demo pertama di Makassar, demo kedua di UNJ, demo ketiga di UIN itu. Dan fair kita. Polisi jangan larang mereka demo. Dalam 4 hari, 300.000 orang itu cuma di sekitar Jawa Barat aja udah masuk DPR. Jadi fakta politik. Ya tapi itu strict justice. Ya memang tekanan publik. Karena dasarnya adalah moral call. Bukan legal call. Begitu politik berubah. Tidak pernah ada politik berubah berdasarkan konstitusi. Semua perubahan politik berubah karena perubahan kualitas kekuasaan. Tukar tambah kuasa sudah terjadi.